Sebelum ada kertas, manusia menggunakan berbagai media untuk menulis, seperti batu, tanah liat, logam, kulit binatang, daun palem, dan sebagainya. Media kertas seperti yang kita kenal sekarang ditemukan di Tiongkok sekitar tahun 105 Masehi oleh seseorang bernama Cai Lun. Penemuan kertas ini merevolusi dunia komunikasi, yaitu dengan menghadirkan cara yang lebih praktis dan efisien untuk mencatat dan menyebarkan pengetahuan. Namun, jauh sebelum kertas ditemukan, bahan menyerupai kertas telah lama digunakan di Mesir, namanya papirus. Papirus dibuat dari bagian tengah batang tanaman yang bernama botani Cyperus papyrus. Tanaman ini merupakan sejenis rumput rawa yang tinggi, berasal dari delta Nil serta wilayah lain di Afrika dan Mediterania Selatan. Awal penggunaan papirus sebagai media untuk menulis dapat ditelusuri hingga 3000 tahun sebelum Masehi. Papirus digunakan dalam pencatatan pembangunan piramida besar Giza. Papirus berisi tulisan tentang pengobatan Mesir kuno yang dibuat pada tahun 1550 sebelum Masehi juga masih tersimpan sampai sekarang. Proses pembuatan papirus memerlukan tahapan yang cermat dan membutuhkan keahlian. Proses tersebut diawali dengan memanen batang tanaman papirus yang sudah panjang untuk dibawa ke tempat pengolahan. Di tempat pengolahan, setiap batang dikupas bagian kulit luarnya yang keras, lalu bagian tengahnya yang putih dan lunak disayat menjadi sayatan-sayatan tipis. Sayatan-sayatan tipis ini kemudian direndam di dalam air selama 3-7 hari sesuai warna yang diinginkan. Selama proses perendaman, getah tanaman ini berubah menjadi lem alami yang akan menyatukan sayatan menjadi lembaran. Semakin lama proses perendaman, semakin gelap warnanya. Sayatan-sayatan tipis ini kemudian ditata sedemikian rupa hingga membentuk lembaran yang terdiri dari 2 lapisan. Arah serat pada kedua lapisan dibuat menyilang secara tegak lurus untuk membentuk kekuatan. Setelah sayatan-sayatan disusun dengan rapi dalam bentuk lembaran, maka langkah berikutnya adalah memberi tekanan. Lembaran tersebut diberi tekanan atau dipres secara merata sampai airnya keluar semua. Getah alami pada tanaman tersebut mulai berfungsi sebagai perekat pada saat ditekan, mengikat lapisan-lapisan tersebut menjadi lembaran yang halus, kuat, dan tahan lama. Setelah itu, lembaran-lembaran papirus dikeringkan di bawah sinar matahari. Setelah kering, beberapa lembaran dapat disambung untuk membentuk ukuran yang panjang. Pengolahan papirus ini menghasilkan media tulis yang fleksibel dengan permukaan rata, cocok untuk dokumen, teks keagamaan, dan surat menyurat. Papirus memegang peranan penting dalam peradaban Mesir kuno. Lebih dari hanya sekadar media untuk menulis, papirus merupakan landasan budaya yang memengaruhi seni, sastra, dan kehidupan sehari-hari. Dewi Wajet, Dewi Pelindung Mesir Utara, sering digambarkan memegang tongkat kerajaan berbentuk papirus. Papirus juga digunakan untuk membuat barang keperluan sehari-hari, seperti sandal, kotak, keranjang, tirai jendela, dan bahkan perahu nelayan. Orang Yunani dan Romawi mengadopsi papirus secara luas, menggunakannya untuk buku, dokumen hukum, dan surat menyurat. Seiring berjalannya waktu, lembaran-lembaran papirus banyak yang disusun seperti buku, sehingga lebih mudah dibawa-bawa dibanding gulungan panjang.
Kertas papirus tetap digunakan di Mesir hingga abad ke-8 dan ke-9 Masehi, namun akhirnya secara bertahap digantikan dengan kertas modern yang terbuat dari serat tumbuhan. Kata paper dalam bahasa Inggris berasal dari papyrus. Begitu juga papir atau papier dalam berbagai bahasa di Eropa. Hal ini mencerminkan betapa mendasarnya peran papirus dalam membentuk sejarah komunikasi tertulis. Papirus tidak sekadar mempengaruhi perkembangan media untuk menulis, tetapi juga meninggalkan warisan budaya yang abadi. Di atas lembaran yang terbuat dari rumput sungai ini, pengetahuan manusia selama ribuan tahun tetap tersimpan.